Tapi serius maksudnya, 16.000 itu. Tapi ada nggak data dari sekian ribu itu yang sampai meninggal dunia, ada nggak? Kalau yang sampai meninggal dunia itu pernah beberapa kita dapat informasi masuk. Cuma terkadang gini, di dalam perjanjian ada sebuah perjanjian antara lembaga satuan pendidikan dengan BGN dengan SPPG-nya itu menyatakan bahwasanya ketika ada terjadi keracunan itu bukan tanggung jawab daripada SPPG. Ada seperti itu. Dan juga sebetulnya saya kan punya beberapa rekan di jurnalis juga ya. Itu sangat sulit masuk akses ke entah itu ke SPPG ataupun ke sekolah-sekolah ketika ada terjadi kasus keracunan. Mereka selalu beralibi kita tidak boleh, kalau yang SPPG ya kita tidak mengizinkan karena dari pusat tidak mengizinkan juga. Kalau ke sekolah mereka sangat menutupi juga karena mungkin takut sama pemerintah juga, atau yang kedua mungkin citra daripada sekolahnya juga dan sebagainya lah. Tapi intinya kalau ada terjadi kasus keracunan itu terkadang atau ia sampai meninggal, kadang ketika sudah diproses apa namanya di visum ya, itu nanti dari kedokteran bilangnya oh ini karena faktor lain buatan keracunan, Alergi gitu ya. ya alergi ataupun memang ada penyakit Iya loh. bawaan gitu gitulah, ada alibi seperti itu. Emang susah masuk ke SPPG pun nggak masalah, nggak di masa keracunan itu susah. Ya susah tergantung SPPG ya. Nggak, kita masuk kemarin. Hmm? Kita berhasil masuk kemarin SPPG. Memang harus izin ke bagian pusat. Kalau mau masuk meliput bawa kamera ya Ya. ke SPPG itu harus izin ke bagian pusatnya. Sesusah itu kan berarti kan. Dan karena sebagian pusat kita tahu sebagaimana birokrasi itu berjalan. Ya, saya sih mau menekankan 16.000 anak itu ya. Turut bersedih buat 16.000 adik-adik kita yang jadi sakit gara-gara makan siang gratis gitu. Agaknya nggak tega ngomong makan bergizi gitu kalau keracunan. Apalagi misalkan tadi ternyata jangan-jangan ada yang meninggal ya. Maksudnya gini, dengan data yang tidak transparan tadi itu bisa ketemu 16.000. Gimana kalau dibikin lebih transparan? Khawatir saya, jangan-jangan 16.000 itu masih dikit, quote and quote gitu ya. Semoga sih itu aja gitu. Tapi itu aja udah membuat saya cukup merinding dan sedih sih sebenarnya kalau misalkan itu terjadi gitu. Oke, mungkin lanjut Mbak Sevi. Mbak, dari embrio ini kan juga memberikan sertifikasi dan memberikan standar terhadap dapur. Sebenarnya Mbak, ada dua hal yang pengen saya tanya. Dapur yang ideal itu gimana? Sebenarnya dapur yang ideal pun maksimal tuh bikin berapa porsi sih? Mungkin saya jawab kalau dari pertama kali kami mulai turut ikut serta mengawasi ya. Ya. Jadi waktu pertama kali mungkin karena memang kami juga cukup banyak kerjasama dengan Kemenkes gitu ya. Kayak pembuatan modul food safety dan lain sebagainya. Jadi ketika kick off pertama project munculnya si dapur MDG ini, kita juga ikut gitu waktu itu. Terus kita ngeliat lah ya dari mulai layout dapurnya gitu kan, kemudian dari si staff-staff pembuat pemasaknya, kemudian dari alur di dapurnya itu gitu. Jadi waktu itu hal pertama yang kami muncul ya di pikiran kami gitu ya, karena ketika melihat si dapur ini adalah siapa yang merancang layoutnya gitu. Karena sebenarnya dapur itu kita punya harusnya ada layoutnya ya, supaya apa? Supaya nggak ada kontaminasi silang gitu. Waktu itu kita sangat bingung dengan layoutnya. Yang waktu itu kita pertama kali datangi ya gitu. Layoutnya itu harusnya kita sebisa mungkin dari kotor berjalan sampai dia ke yang bersih gitu kan, yang benar-benar zonanya itu harus yang ya resikonya besar, nggak boleh ada kontaminasi sama sekali gitu. Nah tapi waktu itu tuh posisinya masuk bahan baku raw material dan itu buahnya tuh dijual sampai dalam di bagian dekat pemorsian. Nah itu kita juga agak kayak ini kok bisa kayak gini ya gitu, ini gimana apa layoutingnya seperti itu kan. Terus kemudian juga kita lihat dari bangunannya di mana nih, kita tuh emang di dalam food safety itu konsepnya adalah sebisa mungkin kita meminimalisir atau menghilangkan bahaya kontaminasi. Tapi pada saat itu ketika kita melihat bangunannya adalah ini risk burung itu bahkan bisa masuk ke dalam. burung itu bisa masuk ke dalam. Itu di salah satu yang kita kunjungi aja ya pada saat kick-off project. Terus kayak oh ini udah banyak yang salah gitu. Akhirnya kita berikanlah masukan-masukan ya. Terus sepanjang berjalannya waktu kita juga turut serta nih ke beberapa SPPG gitu ya, kita lihat gimana sih alurnya. Ya itu masih benar-benar menurut kami sih sangat tidak sesuai ya, belum sesuai dengan konsep dari kawan-kawan itu sendiri. Jadi kadang ada juga yang dia tuh memakai bangunan bekas dari pabrik gitu ya,
lintas dari pabrik, di mana ini konsepnya jadi keluar masuk ruangan, bukan menyambung ke ruangan gitu, tapi dia keluar masuk. Ya bayangkan kalau kita keluar dari area produksi itu kan kontaminasi lagi kan gitu kan. Jadi terus masuk lagi, apakah di situ pekerjanya tahu kalau dia harus nyepak baju, kemudian harus pakai baju lagi, berapa baju yang harus disediakan untuk semua pekerja yang ada di situ. Jadi itu kita masih melihat, oh ya konsepnya berarti masih sama. Di sini juga belum paham mengenai layout dari Putset itu sendiri. Nah, terus lebih ya tadi ya, jadi layout itu memang ada. Layout itu ada, dan sebisa mungkin layout ini harus meminimalisir itu tadi. Gitu. Kalau dari yang kami kunjungi sih, kami masih belum melihat layoutnya itu sesuai ya. Entah dengan SPBD lain, mungkin ada yang memang sudah sesuai. Jadi pertanyaan kedua, Kira-kira satu dapur tuh idealnya produksi berapa porsi sih sebenarnya? itu tergantung kepada jumlah staffnya dan shiftnya tadi ada berapa. Ukuran tempat juga pasti. Nah ini Sorry, kalau nggak salah kan standarnya itu kan minimal ruangannya 300 meter kan? ya disesuaikan gitu. Nah ini juga menjadi satu concern kami karena waktu itu untuk proses cuci ompreng gitu ya dengan lokasi yang sekecil itu bisa membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Cuci ompreng 3.000 ompreng. Iya, lebih dari 10 jam. Lebih dari 6 sampai 10 jam. Nah itu waktu itu kami juga kayak, ini berapa orang yang melakukan cuci ompreng, kemudian sistemnya seperti apa? Apakah satu orang ini full dia mencuci dari mulai kotoran ya, membuang kotoran sampai dia nanti mencuci pakai sabun, bilas, kering, ini satu orang full sendiri atau ada beberapa orang? Kalau misalnya efektif kan bisa ada satu yang khusus membuang kotoran, satu yang mencuci, satu yang membilas, satu mengeringkan, gitu kan misalnya. Dan itu harus diganti juga, nggak mungkin dia melakukan hal itu selama 6 jam terus-terusan gitu ya. Ya kan. Iya, udah itu kan. Apalagi ini 10 jam. Aturan mas, aturan. Kayaknya kembali rumah tangga. Ada nggak pernah cuci dia memang? Terus itu saya ya itu dia memang kalau kita lihat jadi penjual mungkin enggak juga udah paham banget ya penjual lapangan ini orang yang pertama kali kontak dengan makanan gitu. Yang mana dia harus dibekali dengan menu yang cukup. Nggak 3 bulan ya? 3 bulan gitu. Ini bukan hanya ilmu tentang gizinya ya, tapi tentang food safety-nya juga gitu. Karena kan ini dua hal yang sangat berkesinambungan tapi berbeda juga gitu kan ya. Dia harus paham loh tentang gizinya tapi dari food safety. Nah itu juga kami lihat masih sangat kurang kalau di situ. Jadi menarik Mbak, ini cerita juga buat teman-teman ya. Saya tuh punya temen yang satu dia buka dapur, tapi dia memang backgroundnya usaha di F&B ya kan, di F&B. Jadi udah paham. Tuh. Ada teman saya yang dia memang punya catering, tapi dia bilang gua nggak sanggup bro bikin MBG. Maksudnya dia karena dia ngerti gitu kan ya. Justru karena dia ngerti resikonya, dia ngerti bisnis prosesnya. Dia bilang nggak make sense gue bikin 3.500 porsi sehari dengan caranya kayak gitu. Begitulah rupanya. Gitu mungkin bisa beda nih mas antara bisnis F&B yang dia restoran aja dengan catering. Yes. Jumlah produksinya berbeda. Restoran itu mungkin dia nggak akan sampai 3.000 ya dalam sehari. Sebelum dari Jakarta kali. Iya, kecuali berbiji banget di daerah situ kan ya. Tapi kalau catering dengan demand-nya harus 3.000, pekerjaannya kan harus bakal disesuaikan. Makanya kita nggak kebayangkan. Masalahnya sebenarnya nanti aku mau loncat lagi ke Mbak Diajeng ya. Soalnya ini ngomongin budget. Budgetnya kan kita tahu yang di Pulau Jawa lah ya. Budget satu porsi itu kan 15.000. Dan itu kita udah berbicara harus ada untungnya di situ. Kalau kata Pak Prabowo 15.000 itu udah termasuk untung. Saya pernah dengar pembagian proporsi budget 15.000 itu kan 10.000 buat buat bahannya, 3.000 buat ongkos produksinya, 2.000 untung. Make sense nggak sih Mbak? Hah? Sewa tempat. Iya, ya untung atau sewa tempat lah, apalah itu. Oke. Sebenarnya untuk budget tersebut ini kembali lagi tergantung pada apa sih jenis bahan makanannya. Mungkin bisa aja dengan budget tersebut, tapi kita perlu mempertanyakan kembali bagaimana kualitasnya, bagaimana porsi atau jumlah misalnya tadi ya ukuran karbohidrat, protein, buah dan sayurnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya kita lihat di gambaran MBG yang sekarang dibagi, sayur itu kayaknya cuma 1 sendok deh. Itu tidak sesuai dengan pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan. Dan itu juga itu tadi jadinya tidak sesuai dengan tujuan kita yang ingin membuat Indonesia sehat, tapi yang dikonsumsi anak-anak itu ya tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya tadi, seperti itu.
15.000 jadi sebenarnya kurang ya. Relatif tapi kayaknya relatif kurang. Relatif tapi relatif kurang kayaknya sebenarnya. Iya iya iya. Dan sebenarnya menarik juga ya. Sebenarnya ada satu undangan lagi yang kebetulan nggak bisa. Dia temen gue juga. Dia jadi guru di salah satu sekolah internasional. Yang of course dia tidak menerima MBG. Cuman kan menarik gitu. Ketika MBG ini dibilang untuk semuanya, apa perlu semuanya dikasih? Gitu kan? Maksudnya di sekolah let's say Cikal, Highscope, buat apa anak-anak Highscope? 15.000 itu untuk bayar parkir Highscope doang. Lebih. Iya kan? Gitu. Atau misalkan di sini nih ada sekolah namanya Nizamia tuh, kalau pulang sekolah Macet. bikin macet gara-gara semuanya dijemput pakai mobil satu-satu kan. Ya itu kan nggak make sense. Dan dari POV dia ya bilang anak-anak sekolah itu orang tuanya memang menolak. Bahkan ada beberapa sekolah yang programnya adalah menolak MBG. Jadi ya ayo silakan masuk ke sekolah kita. Di sekolah kita tidak menerima MBG. Jadi lucu juga sebenarnya. Saya ya. Nah, sebenarnya kita lanjut ke Bu Siti. Bu Siti, Ibu nih sebagai wali murid gitu ya. Ngelihat MBG ini gimana sih Bu prosesnya, dan anak-anak yang nerima happy-happy aja apa? Ah Bu, makannya kagak enak, enakan makanan ibu saya gitu kan. Sebelumnya perkenalkan anak saya termasuk yang menerima dari awal. Dari awal masuk maksudnya. Oh ya. Kan masuk di Juli ya, khusus dia udah terima. Tadi karena kata Mbak Sabita dia aja Bu anaknya gitu kan. Karena dia lagi ada acara saya bilang, ya udah kamu coba pendapatmu gimana tentang MPT. Dari anak saya dulu ya. Anak saya bilang, ya seneng-seneng aja sih ini kata gitu. Cuma kalau menurut saya sendiri kata dia, kalau untuk seneng-senengan mah seneng aja gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri kayaknya nggak cocok deh. Kenapa nggak cocok? Ada kepentingan pemerintah yang lebih penting katanya gitu. Apa contohnya saya bilang gitu kan? Katanya, ya itu di daerah-daerah terpencil aja gitu. Katanya gitu, jangan semuanya. Lah emang kan Umi enak kok ngobrolin kamu. Iya itu Umi, cuma kan kadang saya mikirnya gitu Mi, di terpencil aja gitu. Nah itu pendapat anak saya. Nah kalau saya pribadi sebagai orang tua ya sebenarnya ya aman-aman aja gitu, kebetulan juga tidak ada masalah. Cuma ketika di Pasar Rebo itu ada berita masalah, langsung saudara saya nelpon, gimana tuh sana kena apa dampaknya enggak gitu ya. Alhamdulillah aman gitu ya, alhamdulillah aman. Terus kebetulan juga saya itu anggota koperasi yang akan mempertemukan antara supplier dengan nah di situ cerita dari supplier itu sebenarnya ya, di sisi lain ya, dari bukan dari orang tua ya, dari suatu ini sangat menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah dari segi itu karena yang kemarin itu pada istilahnya mau kolak gitu ya, itu sekarang pada bangkit, sayur-sayuran, kebutuhan ayam meningkat, kebutuhan telur meningkat kan. Dari segi perekonomian menurut supplier itu bergairah banget gitu dengan adanya MBG ini gitu. Terus dari segi saya ibu-ibu rumah tangga biasa, nah dampak dari MBG ini ternyata apa coba? Harga ayam naik tinggi karena kebutuhannya kan begitu banyak tersedak ke situ, jadi naik terus. Sebelumnya kalau di OSEP itu kurang dari 30 ya. Iya. Sekarang udah 30, 33 itu yang itu ya ke atas. Berarti di OSEP Bu ya? Itu di OSEP bandingannya ya. OSEP itu lu nggak belanja? Itu apa makan? Ya. Kami istri saya belanjanya online semua. Iya. Kebetulan rumah saya keluarga langsung OSEP jadinya tahuan gak itu. Cuma memang kalau di pasar pun meningkat harganya. Ayam kecil yang biasanya 30 gitu sudah 40. Iya. Itu di masyarakat seperti itu. Jadi di sisi lainnya ada plus-plusnya ya kalau menurut saya. Jadi nggak usah ngasih makan siang ke anak-anak, Tapi harga naik. tapi harganya naik. Jadi makan siang anak-anak nggak usah dikasihin gitu ya Bu ya. Tapi ayamnya naik harganya. Naik. Gimana ya? Plus minus itu selalu ada, makanya mungkin pertemuan ini nanti bisa menimbang banyak plusnya apa banyak minusnya gitu ya. Ya, memang sih Bu ya, secara
landasan berpikir awalnya gitu ya, konsep dasar bahwa harus dikasih makan siang ke anak-anak sekolah sih rasanya kita semua sepakat ya, bahwa bagus nih anak-anak sekolah dikasih makan siang gratis oleh pemerintah. Dan kalau kita baca data sebenarnya di Amerika Serikat Bu, itu udah dilakukan dari sejak Perang Dunia Kedua itu selesai, which is dari tahun 1946 sampai sekarang itu ada namanya food station di sekolah. Itu memang makan siangnya ada yang gratis, ada yang subsidized, ada yang disubsidi. Itu saya lupa tuh ada berbeda. Dan memang ini kita ngomongin konsep ya. Mereka konsepnya school kitchen. Bukan kalau kita kan ada dapur gitu. Kalau di sana di sekolahnya Bu dibikin. Oh, nah itu yang saya mau berpikirnya begitu. Kenapa harus sampai dapur 3.500, nggak sekis banget ya. Padahal sebelum ada MBG itu kan ada ibu-ibu yang catering gitu ya di situ ya. Nah itu juga memancingkan mereka. Jadi kasihan juga ibu-ibu yang biasa catering di sekolah yang semangat banget gitu ya setiap hari mengantarkan itu jadi benar-benar mati gitu ya. Dan konsep untuk membuat dapur itu kayaknya kalau menurut saya gimana ya, nggak setuju ya, karena sebegitu banyaknya kenapa harus 3.500. Coba kalau itu dibagi-bagi ke orang tua murid misalkan ya yang memang punya kompetensi untuk memasak, itu kan luar biasa juga, maksudnya membangun ekonomi mereka juga gitu. Kalau ini kan hanya sebagian ya. Ya memang harus menyerap tenaga kerja juga, cuman kan kurang maksimal juga gitu. Apalagi ada satu anak dewan punya 40 dapur. Gitu ya. 40 dapur tuh. Itu anak DPRD. Iya enggak, coba kita hitung ya, 40 dapur, satu hari 3.000 porsi, misalnya 4 kali 3, Gue pernah hitung itu dong. Berapa? Penghasilan satu hari itu 1,6 M. 1,6 M dulu penghasilan sehari. Kalau marginnya 2.000 tuh. Ya, itu kalau jadi 2.000 ya. Ya bisa lah tiap hari beli Alphard teh. 1,6 M. Mati juga ya, bener. Coba tanya nih anak dewan. Lah gimana Pak? Udah punya berapa dapur Pak? Iya, menarik banget Bu, ketika kita berbicara kayak gitu ya. Memang jadi dua sisi koin ya. Saya sebenarnya sependapat dengan Anak ibu tuh tadi bilang ini Kongres 3T. Apalagi tadi disebutin 3T. Apalagi tadi disebutin tahun depan budgetnya itu 330 T. Berarti kan satu hari negara ngeluarin 1 triliun buat ngasih makan siang gratis. Walaupun saya sempat diskusi sama Mas Khalid. Coba deh dibelah dari 330 triliun itu yang benar-benar disalurkan untuk budget MBG itu berapa sih? Biasanya kan ada apa namanya biaya operasional kantor gitu-gitu. Biasanya kalau di dalam APBN, satu kementerian itu yang biaya operasional itu komponennya hampir 30-40%. Biaya operasional kantor, ya ini inulah segala macam, itu hampir 30-40%. Sisanya baru diturunkan sebagai program. Makanya kita punya pertanyaan dari 1 triliun tiap hari itu, sebenarnya berapa sih yang jadi ke sana. Dan menarik ketika berbicara bahwa di bawah itu koperasi tadi mulai bergerak lagi ya Bu ya, tapi sisi lain memang oh ya supplier mulai bertumbuh lagi, tapi di sisi lain inflasi juga berasa dari sisi ekonomi bahwa ya harga ayam naik, harga telur naik ya Bu ya, harga-harga naik emang plus minus. Mungkin juga ini jika diterapkan di daerah 3T atau misalkan perlu dikurasi gitu ya sekolah-sekolahnya yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya. Masa Cikal dikasih MBG ya kan ya? Apa ini gitu. Nah, terakhir nih. Sebelum kita nanti diskusi lebih seru lagi, masuk ke Bang Raihan. Bang Raihan, kalau dari sisi anak muda nih, menurut lu ideal nggak sih MBG ini dijadiin program pemerintah? Kalau menurut gue ya, sebenarnya plus minus kalau dari gue. Ya. Gue melihat dari sudut pandang kacamata positifnya, mungkin nggak banyak orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan anaknya dari segi makanan mungkin. Dan juga tapi untuk hal tersebut yang gue khawatirin ini MBG nih dari pemerintahan. Ntar presiden kita turun atau udah nggak menjabat lagi, itu takutnya hilang, itu dapur pada hilang gitu sih saudara. Jadi bagi gue ini proyekan pemerintah ini mau seperti apa sih gitu loh, maksudnya apakah ini akan berkelanjutan secara utuh gitu untuk siapapun pemimpinnya, itu akan selalu ada tuh MBG atau seperti apa. Dan juga untuk pandangan MBG ini sendiri yang gue dengar dari teman-teman yang dari ahli gizi ya, yang lulusan ahli gizi tuh masih banyak orang-orang yang
apa ya, di dapur-dapur itu nggak terpantau oleh ahli gizi yang tersertifikasi dengan STR ya. Kalau di ahli gizi itu ada sertifikasinya dulu, pelatihan atau apa gitu. Nah itu tuh masih banyak, kenapa kok bisa kecolongan. Nah berarti kan yang harus menjadi notisnya adalah highlightnya adalah pemerintah ini harus bertanggung jawab atas program kerjanya gitu sih. Kalau dari gua, sudut pandang gua secara aktivis atau mungkin dari teman-teman yang suka bersuara, dari keresahan tuh ya mungkin itu sih kalau dari gua gitu. Menurut lu negara nih ya, kita ngomong budget negara kita tuh cuma 3.000 triliun kurang lebih ya, kurang dari 3.000 triliun. Dan 300 triliun ya dialokasikan hanya untuk ngasih makan siang bergizi gratis. Ideal nggak sih menurut lu dari postur tuh anggaran negara? Dari menurut gue pribadi sih sebenarnya kurang ya, karena yang bisa gue dengar dengan di situ yang ada bahwasanya anggaran MBG itu diefisiensikan gitu, diturunin misalkan dari 15.000 jadi 10.000 gitu. Itu kayak jadi kita nih gizi kita nih berdasarkan benar-benar sesuai dengan SOP atau berdasarkan anggaran gitu sih kalau dari gua. POV-nya menarik ya. Jadi ini anggaran dulu apa standar dulu gitu kan? Yang diduluin ya. Kayaknya sih anggaran dulu sih. Anggaran dulu lah. Anggaran dulu ya. Iya maksudnya kan harusnya anggaran menyesuaikan kebutuhan dong, bukan kebutuhan menyesuaikan anggaran. Ya, apalagi tadi udah 300 triliun. Mungkin setengahnya buat ini ya 5 juta per apa apa ini viral gitu. Mbak Ajeng. Kalau gitu sebenarnya menurut Mbak Ajeng nih, daripada bikin satu dapur 3.500 porsi gitu kan, apa enggak tadi memberdayakan ibu-ibu yang udah bikin catering atau ya udah school kitchen gitu. Kalau dari saya sendiri melihat yang cukup efisien itu adalah memberdayakan ibu-ibu di sekolah ataupun kantin tersebut. Jadi kita bisa masuk dari sisi gizinya tuh pertama mengedukasi gitu. Karena kalau misalnya tadi dapur itu sebanyak itu dan tidak terkontrol, tadi beresiko menambah lebih banyak lagi keracunan, lalu juga eh, makanan yang basi dan lain-lain seperti itu. Dan juga mungkin selain makanan bergizi gratis ini fokus pada makanan, kita juga fokus pada edukasinya sesuai dengan misi BGN, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, yang mana sampai saat ini sepertinya kita masih hanya fokus pada penyaluran makanan aja tanpa anak itu paham sebenarnya apa sih yang mereka makan gitu. Ada yang bilang setelah MBG saya suka sayur, tapi apakah itu esensinya karena MBG atau memang dia betul-betul paham oh ternyata sayur ini bisa loh dimodifikasi dengan makanannya yang enak seperti itu. Jadi sebenarnya pentingnya literasi gizi di lingkungan sekolah terutama anak-anak juga sangat penting seperti itu. Lalu juga kita tahu bahwa ada pendidikan jasmani ya. Nah mungkin di situ juga bisa dimasukkan kurikulum gizi untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu sadar sebenarnya bagaimana sih makanan yang benar-benar bergizi seperti itu. Lalu juga kita tahu sebenarnya Kemenkes ini sudah punya banyak program gizi ya. Salah satunya tuh Kadarzi. Jadi keluarga sadar gizi. Kalau misalnya kita bicara soal gizi kesehatan, yang paling itu kan utama dimulai dari rumah masing-masing gitu. Jadi penting juga itu dimulai dari keluarga, orang tua yang tahu bagaimana memberikan anaknya itu makan yang sehat dan bergizi seperti itu. Makan yang bergizi dari rumah justru ya. Tapi gini Mbak, misalkan satu dapur bikin 3.500 porsi. Kadang kan gini ya, kita tuh ngeri resikonya dalam satu sekolah nggak semua anak-anak tuh punya menu diet yang sama, atau misalkan ada yang punya alergi apa gitu kan. Bagusnya gimana sih? Apa jangan-jangan menurut saya ya 3.500 tuh banyak banget gitu loh buat satu dapur buat memproduksi itu. Lebih-lebih lagi ketika melihat realita bahwa satu dapur itu beroperasi bisa hampir 24 jam buat produksi 3.500 makanan. Karena 3.500 porsi itu banyak banget. Itu kayak catering kondangan tiap hari kali. Kondangan aja kan biasanya cuma 1.000 porsi kan. Itu udah gede banget pestanya ya. Ini 3.500 berarti kayak dia nyuplai 3 kondangan setiap hari. Biar gampang ngebayanginnya. Gimana tuh, Bu? Oke, jadi sebenarnya tadi ya benar. 3.500 itu sangat banyak dan tidak ideal. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya pemerintah kita ini masih fokus pada kuantitas saja, bukan pada kualitasnya gitu. Kita hanya melihat ada
targetnya sekian ribu dapur, sekian juta penerima manfaat tanpa melihat bagaimana sih yang dirasakan benar-benar oleh penerima manfaat tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita tekankan ke depannya itu pada kualitasnya, bukan hanya kuantitas. Jangan terlalu terburu-buru menyebarluaskan dapur dekor MBG tanpa menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya.